Shalom semua jemaat yang dikasih, di mana saja kita berada, kita tetap yakin percaya berkat Tuhan selalu ada untuk kita semua, amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menemani kami dalam setiap waktu. Dan sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini dapat mengajar kami bahwa keselamatan itu adalah milik kami bersama di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang pertama sehingga yang ke-18. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pentobatan yang memimpin kepada hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah keselamatan milik bersama. Ini adalah satu peristiwa di mana Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Kornelius adalah seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Telah menerima
penyataan Allah dengan pengantaran seorang malaikat kudus supaya ia mengundang Petrus ke rumahnya dan mendengar apa yang akan dikatakan oleh Petrus. Ini boleh kita rujuk dalam Kisah Para Rasul 10 ayat ke-22. Menurut orang Yahudi, hanya kaum mereka yang layak menjadi umat Allah. Karena itu sebagai umat pilihan Allah, mereka dilarang bergaul dengan orang yang bukan Yahudi, apalagi memasuki rumah mereka, karena itu dikatakan najis. Pemahaman orang Yahudi seperti itu membuatkan mereka menutup diri kepada orang bukan Yahudi, tidak berkomunikasi, tidak bergaul, dan tidak menghargai suku, kaum, dan bangsa yang lain. Oleh itu, apabila orang Yahudi melihat Petrus dituntun oleh Roh Kudus melayani ke Kaisaria kepada Kornelius dan orang-orang yang bukan Yahudi, itu membuatkan orang-orang Yahudi marah, terkesan, dan menuduh Petrus telah melanggar aturan tradisi yang selama itu mereka pelihara dan praktikan. Maka Petrus harus memberi pertanggungjawaban terhadap tindakannya. Orang dari golongan yang bersunat dari kelompok Yahudi berdebat dengan Petrus tentang tindakannya bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi, masuk ke dalam rumah mereka dan makan bersama-sama dengan mereka. Orang Yahudi mempertahankan ada tradisi Abraham, yaitu tradisi sunat. Orang Yahudi memiliki pemahaman bahwa orang-orang yang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus disunat terlebih dahulu, artinya diyahudikan terlebih dahulu, barulah dibaptis menjadi orang Kristen. Pada mulanya, pemahaman Petrus juga sama dengan pemahaman orang-orang Yahudi. Tetapi melalui penglihatan yang telah ditunjukkan Allah kepadanya itu telah mengubah cara pandang dan pemahamannya, yaitu dari langit turun satu benda yang berbentuk kain lebar di dalamnya. Terdapat berbagai jenis binatang yang haram dan Allah berkata kepadanya untuk menyembelih dan memakannya, tetapi Petrus menolaknya. Peristiwa itu terjadi sampai 3 kali. Petrus tahu itu adalah petunjuk Allah agar dia pergi ke Kaisaria kepada Kornelius dan orang-orang yang bukan Yahudi. Bukan pasal makan dan minum yang penting, tetapi soal keselamatan. Ketika Petrus sedang melayani di Kaisaria, Roh Kudus turun ke atas mereka sehingga mereka dipenuhi roh dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Melihat peristiwa itu, orang-orang Yahudi merasa heran. Hal ini memberi kesadaran kepada orang-orang Yahudi dan untuk kita juga bahwa Allah juga mengasihi, Allah juga memimpin, Allah juga menyelamatkan dan memberkati suku, kaum, dan bangsa yang lain. Amin. Tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah ingin semua suku, kaum, dan bangsa yang percaya kepada Yesus turut sama menikmati keselamatan. Amin. Yang kedua, keselamatan itu milik bersama karena Yesus datang ke dunia untuk mencari orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran supaya beroleh pengampunan, pemulihan, dan damai sejahtera. Ketika Yesus pertama kali datang ke dunia, dia pernah melayani seorang wanita dari Samaria. Sedangkan menurut orang Yahudi, orang Samaria adalah orang yang najis karena mengamalkan perkawinan campur. Namun Yesus meruntuhkan tradisi pergaulan orang-orang Yahudi dengan melayani orang Samaria, sehingga orang-orang Samaria menjadi percaya kepada Yesus. Yesus juga pernah didatangi oleh seorang perempuan Kanaan untuk minta Yesus melayani anak perempuannya yang dirasuk Satan, sehingga melalui iman percaya perempuan itu, anaknya mengalami kesembuhan. Yesus tetap menawarkan kasih dan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, meskipun kita bukan orang Yahudi. Amin. Kasih Allah memberi sinar harapan bagi semua orang,
sehingga kita dapat menjadi anak-anak Allah yang mengalami berkat dan mengambil bahagian di dalam kerajaan-Nya. Allah mengaruniakan pentobatan yang memimpin kita kepada kehidupan yang kekal. Jemaat yang dikasihi, soal makanan dan tradisi itu tidak pernah menjamin sebuah keselamatan. Jadi, jangan biarkan soal makanan dan tradisi itu menjauhkan kita daripada menerima keselamatan yang sejati dan benar. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong rohani, merasa diri kita lebih baik, hanya kita merasa diri kita yang lebih benar, hanya kita yang terselamat dan sebagainya. Tetapi marilah kita belajar untuk berkongsi kasih Allah kepada ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, teman-teman kita, dan untuk semua orang, agar mereka juga mengalami berkat keselamatan yang daripada Allah, karena keselamatan itu adalah milik kita bersama. Amin. Hargailah suku, kaum, dan bangsa yang lain, karena mereka juga diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Mereka juga ditawarkan keselamatan yang daripada Allah, dan Allah juga mengasihi mereka sebagaimana Allah mengasihi kita juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang beralam kerajaan syurga, kami mengucap syukur karena ternyata Engkau tidak setakat mengasihi satu suku bangsa, tapi Engkau mengasihi bangsa-bangsa yang lain termasuk bangsa kami. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi jalan keselamatan, penebusan kami, dan menjadi jalan damai untuk kami. Sehingga melalui Yesus Kristus kami beroleh keyakinan dan kepastian bahwa keselamatan itu adalah milik kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.